sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa yang dipimpin oleh teman kita bernama Nadia. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari berdoa. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Alhamdulillahirobbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan baik jasmani maupun rohani untuk kumpul di tempat kita tercinta ini. Nah, kali ini kakak akan berbicara tentang bilangan bulat. Nah, sebelum kita berbicara tentang bilangan bulat, kakak akan mengabsen dulu adik-adik sekalian. Inna, Hadir Bu. Nadia, Hadir Bu. Vini, Hadir Bu. Manda. Hadir Bu. Nah, ada yang tahu apa itu bilangan bulat? Bu, Ya, silakan. bilangan caca dan negatifnya. Nah, ada yang bisa lagi? Tidak ada? Baik, saya akan menjelaskan dulu apa itu bilangan bulat. Nah, bilangan bulat ini adalah bilangan yang tidak pecah ataupun terpotong. Sudah tahu? Jadi bilangan bulat itu adalah bilangan yang tidak bisa terpecah ataupun terpotong, termasuk juga bilangan caca. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran ini, alangkah baiknya kita mengetahui apa tujuan pembelajaran kita kali ini. Nah, tujuan kita untuk mempelajari bilangan bulat ini adalah untuk mengetahui operasi hitung bilangan bulat dan pecahan dengan memanfaatkan berbagai sifat operasi. Langsung saja, kakak akan membahas tentang bilangan bulat. Nah, angka di sebelah kanan 0 ini angka 1, 2, 3, 4, 5 disebut bilangan positif. Sedangkan yang di samping kiri 0 ini bilangan min 1, min 2, min 3, min 4, min 5 dan seterusnya disebut bilangan Negatif. Nah, sampai sini paham? Paham? Jadi nilai positif itu bisa terbatas apa tidak? Tidak. Tidak. Nah, kenapa tidak? Karena kita tidak mengetahui sampai di mana batasnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pasti lebih banyak. Walaupun hitung 1 juta, 1 miliar, bahkan kita tidak tahu sampai di mana batas nilainya. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui jika A berada di sebelah kanan B, maka A lebih besar daripada B. Nah, A lebih besar daripada B. Begitupun sebaliknya, jika A berada di sebelah kiri B, maka A Lebih kecil daripada B. Nah, A lebih kecil daripada B. Nah, adik sudah bisa membedakan bagaimana angka atau bilangan dari ini, simbol dari lebih besar dan lebih kecil. Jika adik-adik belum tahu, cara gampangnya, jika dia lebih besar, kita tambahkan 1 di sampingnya, dia huruf B. Jadi dia lebih Besar. Jika lebih kecil, kita tambahkan angka 1, dia tulisannya K. jadi Kecil. Nah, sampai sini paham? Paham. Baik, Ina hapus dulu. Nah, selanjutnya kita akan berbicara tentang menaksir hasil perkalian dan pembagian bilangan bulat. Ada tahu rumus dari atau cara dari menaksir hasil pembagian atau perkalian bilangan bulat? Tidak ada? Tidak. Baik, kakak akan menjelaskan.
ketika kita berbicara tentang menaksir hasil perkalian dan pembagian bilangan bulat ini, jika satuannya kurang dari 5, maka dia dihilangkan atau tidak dihitung. Jika dia lebih dari 5, maka dia ditambah dengan 1. dibulatkan dengan 1 atau ditambah dengan 1. Nah, contoh. Contoh 37,2 dikali dengan 17,6 sama dengan, ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Tidak ada? Jadi saya dulu jelaskan kepada adik-adik bagaimana cara menyelesaikan dari persamaan di atas. Nah, ketika 37,2 kembali lagi tadi pada syarat dari perkalian atau pembagian bilangan bulat tersebut. Jika dia lebih atau kurang dari 5? Kurang dari 5. Nah, ketika dia kurang dari 5, apakah dia dibulatkan menjadi 1 atau dihilangkan? Dihilangkan. Nah, jadi kita tulis menjadi 37. Selanjutnya 6. Dia lebih atau kurang dari 5? Lebih. Jadi kita bulatkan menjadi 18. nah 18. 37 kali 18 berapa? 666. 666. Jadi hasil perkalian dari 37,2 kali 17,6 sama dengan 666. Adapun jika adik-adik mengalihkan dari hasil ini, walaupun hasilnya tidak sama, tapi dia mendekati dari hasil tersebut, dari nilai ini 666. Baik, sampai sini ada yang kurang memahami? Jika ada yang belum, silakan bertanya. Tidak ada. Perlu adik-adik ketahui bahwa sifat pembagian bilangan bulat itu terbagi menjadi 3. Yang pertama sifat tertutup, yang kedua sifat komutatif, dan ketiga tidak bersifat asosiatif. Jadi sifat-sifat pembagian bilangan bulat tersebut tidak bersifat tertutup, tidak bersifat komutatif, dan tidak bersifat asosiatif. Sampai sini ada yang belum paham? Ada? Ini adalah contoh dari perkalian. Sampai sini contoh perkalian sudah paham? Paham. Nah, selanjutnya kakak akan memberikan salah satu contoh pembagian. Jadi contoh pembagian misalnya 164,4 dibagi dengan 2,1. Ada yang bisa jawab? Ini hampir sama dengan cara penyelesaian dari sifat perkalian. Sebelum adik-adik mengetahui jawaban ini, alangkah baik kalau adik-adik mengetahui sifat dari bilangan bulat tersebut. Akan dijelaskanlah. Jadi 164 ini 4 lebih dari 5 atau kurang dari 5? Kurang. Jadi kita bulatkan menjadi 164. dan 2,1 ini lebih atau kurang dari 5? Kurang. Jadi kita bulatkan menjadi 2. 2. Nah, 164 dibagi dengan 2. 82. Jadi hasilnya sama dengan 82. Adapun hasil dari pembagian yang di atas, dia tidak
lebih dari jauh dari nilai 82. Pasti dia akan mendekati. Sampai sini paham? Sekarang adik-adik buat kelompok. Masing-masing satu kelompok terdiri dari 2. Karena hasil kuisnya sama nilainya 1-1 dari kelompok Manda dengan kelompoknya Nadia, skornya sama 1-1. Jadi kakak bikin kuis lagi 1. Siapa yang tercepat kakak akan berikan hadiah. Siap-siap. Kuis penontonin nah. Ada yang bisa jawab? Cepat. Ada yang bisa? Saya. Ya, Ina silakan naik. Jadi ini tugas untuk di rumah, silakan dicatat. Sudah? Sudah. Sudah. Nah, untuk kali ini pertemuan kita sampai di sini saja. Adapun pekan depan kita akan membahas tentang bilangan berpangkat bulat. Jadi sebelum kita memasuki ruangan pekan depan, alangkah baiknya jika adik-adik sekalian mempelajari bagaimana cara menjumlah bilangan berpangkat bulat dan apa saja yang termaksud dari bilangan berpangkat bulat tersebut. Sampai sini paham? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Ya. Baik, sebelum kita menutup pertemuan kali ini, alangkah kita berdoa yang dipimpin oleh teman kita bernama Inah. Silakan dipimpin. Pimpin. Teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, pertemuan kita kali ini telah selesai dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.